November 1999, tahun di mana Graphics pertama kali didirikan. Graphics didirikan oleh Kartono, seorang aktivis perlindungan anak jalanan di kota Bandung. Kami mengawali perjalanan dengan berkecimpung di dunia perlindungan anak selama kurang lebih 5 tahun. Memasuki tahun 2004, mulailah kami merambah ke dunia penanggulangan HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba suntik atau yang biasa disebut penasun. Di mana saat itu penyebaran HIV di kalangan penasun adalah yang tertinggi di antara komunitas beresiko lainnya, yaitu mencapai 67%. Program kami pada saat itu dinamakan dengan harm reduction atau pengurangan dampak buruk. Kami memberikan jarum suntik steril untuk para penasun sesuai dengan peraturan Kepmenkes nomor 567 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengurangan dampak buruk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Saat itu kami sering mengadakan kegiatan pertemuan penasun di mana kami mengedukasi penasun tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penyebarannya, apa yang harus dilakukan jika sudah positif, dan kami mengajak klien untuk melakukan VCT secara berkala. 2008 kami mulai melebarkan sayap. Lembaga kami bukan hanya ada di Bandung tapi juga merambah di Bekasi. 2013 hingga 2015 kami melakukan penjangkauan di Kabupaten Bandung Barat, dan 2015 hingga saat ini kami juga melakukan penjangkauan di Kota Cimahi. Seiring berjalannya program harm reduction terhadap penasun, angka penyebaran HIV di kalangan penasun di Kota Bandung menurun drastis, puncaknya mencapai 0% di tahun 2016. Saat itulah kami mulai melakukan perluasan komunitas, tidak hanya menjangkau komunitas penasun tapi juga MSM dan transgender. Setelah dirasa program harm reduction ini berhasil menurunkan angka penyebaran di kalangan penasun, mulailah kami melakukan penambahan fungsi, yaitu sebagaimana mimpi kami sejak lama, kami ingin memiliki sebuah panti rehabilitasi untuk pecandu. Maka di tahun 2017, mulailah kami membangun sebuah panti rehabilitasi bernama Saung Kawani. Di Saung Kawani, residen melakukan beberapa kegiatan untuk mengalihkan adiksinya, di antaranya belajar otomotif, olahraga di pagi hari, latihan tinju bersama pemuda sekitar, sharing feeling dan diskusi, terapi, rekreasi, belajar mengaji, belajar perkayuan, dan sebagainya. Selain program penjangkauan, pertemuan komunitas, pengetesan status secara berkala, dan rehabilitasi, Graphics juga memiliki program lain diantaranya Graphic Concept yang merupakan tempat para pecandu belajar otomotif untuk mengalihkan kecanduannya. Walk for Free, komunitas pejalan kaki dan naik gunung, di mana kami pernah mengajak beberapa pecandu dan order naik ke beberapa gunung di Indonesia atau mengajak pemuda untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Kami juga bekerja sama dengan Lapas Sukamiskin dan Wanita untuk beberapa warga binaan yang melakukan asimilasi di Yayasan Graphics. Beberapa asimilator memberikan materi capacity building untuk kemajuan tim kami. Kami juga terbuka menerima mahasiswa yang melakukan penelitian atau praktek kerja lapangan. Kami juga memberikan penyuluhan terkait HIV/AIDS di lapas, sekolah-sekolah, dan di masyarakat sekitar. Setiap minggu kami melakukan staff meeting dengan tim yang diisi oleh beberapa kegiatan diantaranya spiritual building, capacity building, terkadang disisipi rekreasi atau ngaliwat bersama, dan kami selalu turut serta mengadakan perayaan hari-hari besar di Indonesia. Graphics juga pernah melakukan beberapa kampanye bertema stop penyalahgunaan narkoba, stop stigma dan diskriminasi terhadap pecandu. Di antaranya melalui kampanye Gowes Bandung Bali yang dilakukan Jundulong Muhammad Fauzan, pendiri Saung Kawani yang juga mantan pecandu, dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 2017, dan kampanye Back to Zero yang dilakukan 7 orang pemuda dengan motor tuanya touring Bandung Sabang mensosialisasikan tentang penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat, aparatur, dan pemuda yang kami temui sepanjang perjalanan. Kegiatan ini disponsori oleh CV Lojinawi dan Graphic Concept dan diselenggarakan dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional 2018. Kedua kampanye ini mendapat penghargaan dari pemerintahan Kota Bandung sebagai Inspiring Campaign di tahun 2018. Selain itu, kami juga pernah mengadakan event lain diantaranya pendakian bersama puluhan oda dan penasun serentak di 7 puncak yang ada di Jawa Barat dalam rangka Hari AIDS Sedunia yang diinisiasi oleh Walk for Free. Kami bergerak dengan bantuan dana dari beberapa donor, diantaranya UNICEF dan NEBA, Dinas Sosial, USAID, Global Fund, dan Kemensos. Beberapa penghargaan yang kami dapatkan diantaranya penghargaan Wali Kota Bandung Dodo Sadat tahun 2009, penghargaan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan 2011 sebagai lembaga yang peduli dan berjasa dalam P4GN atau pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, penghargaan dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tahun 2015 sebagai lembaga harm reduction terbaik kedua se-Indonesia, lembaga terbaik Puzzle Award 2018,
Penghargaan Wali Kota Bandung Oded M. Daniel 2018 untuk lembaga yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS, dan Penghargaan Wali Kota Bandung 2018 untuk kampanye Go West Bandung Bali dan Back to Zero. Dalam perjalanannya, kami tidak bergerak sendiri. Kami bekerja sama dengan banyak pihak, lembaga pemerintahan, LSM Peduli HIV/AIDS, dan beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan, partner, donor, media, dan seluruh tim yang sudah menemani perjalanan kami selama 20 tahun ini. Kami tidak ada artinya tanpa bantuan kalian semua. Terima kasih telah menemani, melengkapi, memberi banyak pelajaran dan masukan selama 2 dekade perjalanan kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berjuang bersama kami dan sudah lebih dulu pergi meninggalkan kami. Semoga perjuangan yang telah kita lalui membawa banyak manfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang banyak. Salam, sehat, solid, sinergi. Halo dok, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore dok. Sore dokter. Sore. Banyak sekali sorenya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah. Oke, kita buka dulu ya dok kegiatannya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raiha Fadila atau akrab disapa Dila. Saya merupakan staf Yayasan Graphics yang akan membersamai teman-teman selama 1,5 jam ke depan. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta baik itu yang mengikuti di media Zoom Meeting ataupun di YouTube kami Yayasan Graphics. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan ngobras ya teman-teman, ngobrol bebas tanpa batas episode pertama bersama Dr. Elvin Gunawan. Baik teman-teman, untuk sekedar informasi, Ngobras ini merupakan kegiatan baru di Yayasan Graphics begitu. Ngobras ini untuk sarana teman-teman untuk bertukar informasi positif yang pada akhirnya harapannya adalah dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi lingkungan sekitar pada umumnya, gitu ya teman-teman ya. Nanti mendatang kita juga akan berikan materi yang beragam dengan narasumber yang beragam juga di ngobras berikutnya. Oke teman-teman, langsung saja tema pada sore hari ini adalah motivational interviewing atau wawancara memotivasi. Yang akan disampaikan oleh Dr. Elvin Gunawan SPKJ. Beliau saat ini merupakan psikiater di Rumah Sakit Melinda II, juga seorang psikiater di Klinik Surya Medika Utama. Betul, saat ini beliau sedang menempuh kuliah S3 ya teman-teman di Universitas Padjadjaran Bandung. Langsung saja tidak berlama-lama, mari kita sambut dengan hangat dan penuh cinta Dr. Elvin Gunawan, saya persilahkan. Aku deg-degan tahu. Bahkan ngakaknya keluar. Terima kasih Grafik yang udah mengundang aku untuk sharing di sini. Kenapa sih topik MI ini sebenarnya menarik ya, karena setiap konselor adiksi atau setiap pelayanan adiksi pasti sudah tahu mengenai motivational interviewing, dan aku yakin banget sih sebenarnya teman-teman tuh kayaknya udah ada yang pernah ikut pelatihannya. Jadi mungkin ini cuma sekedar review aja kali ya, karena mungkin pendahuluan yang paling penting adalah kita tahu bahwa adiksi adalah suatu penyakit kan, adalah suatu penyakit secara biologi jelas, ada landasannya, ada deficit reward pathway, ada genetik, yang sifatnya kronik, jadi jangka waktunya lama, terus bisa kambuh-kambuhan, ada relapse juga. Jadi jangan kaget kalau misalnya pada kasus adiksi terus ada relapse, karena itu adalah suatu perjalanan penyakit yang kemungkinan besar akan terjadi.
Jadi biasanya sih meyakinkan pasien bahwa relapse itu adalah suatu perjalanan penyakit, kekronikan adalah suatu perjalanan penyakit yang memang akan terjadi pada pasien adiksi. Yang kedua adalah perilaku kompulsifnya nih yang mesti dikontrol. Makanya kenapa MI penting banget ketika pasien sudah di tahap Prochaska untuk action. Yang paling penting tuh bukan melangkah ke actionnya, tapi bagaimana dia memaintain, bagaimana dia menjaga supaya si kompulsif perilakunya ini tidak berulang, mencari obat, mencari zat. Nah, itunya bisa berkurang. Bagaimana kontrol dirinya kita kembalikan, bagaimana rasa percaya dirinya kita kembalikan sehingga dia merasa yakin nih dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang terakhir adalah menyadarkan pasien, mengedukasi pasien mengenai dampak resiko dari penggunaan zizatnya. Itu penting banget. Jadi jangan sampai teman-teman lupa untuk mengingatkan klien, mengingatkan anak-anak jangkauannya bahwa perilaku yang kalian lakukan ini beresiko loh, beresiko untuk HIV, beresiko untuk hepatitis. Itu adalah salah satu bagian dari psikoedukasi yang akan menyadarkan pasien kenapa dia harus berubah. Gitu. Jadi kalau di MI ini aku bilang mirip kayak partner dansa ya. Jadi katanya kita ngikutin tuh si pasiennya mau kemana, sambil menjadi teman pasien, bicara dengan empati, tapi tidak otoriter. Jadi bukan kayak guru di sekolah yang nunjuk-nunjuk, harus begini, harus begitu, tapi bagaimana kita mengajak pasien, ayo kita kolaborasi bareng, ayo kita dansa bareng, supaya kamu bisa jadi arahnya lebih baik. Gitu. Nah, aku coba share screen ya. Sip. Sudah tampak kah? Sudah ya? Sudah, Dok. Sudah ya? Oke. Kenapa sih? Karena tujuan dari MI ini kita tahu bahwa dia adalah person center goal oriented. Jadi pendekatannya adalah pendekatan individu. Tiap klien itu akan punya ciri khas masing-masing yang berbeda dengan klien yang lain. Walaupun sama-sama pengguna buprenorfin, walaupun sama-sama pengguna benzodiazepin, sama-sama pengguna metamfetamin, tapi dia tuh akan punya karakteristik yang berbeda. Kenapa? Karena dia punya value hidup yang berbeda. Nah, yang kita ajarin pasien tuh bukan maksa, kamu harus berubah ya. Tapi gimana kita mengajarkan pasien kalau penggunaan zat dia sekarang ini sudah menyebabkan masalah. Masalah apa aja sih yang sudah dia hadapi, masalah apa aja sih yang sudah muncul sejak dia menggunakan zat. Udah gitu kita gali pasien, selama ini kamu menyelesaikan masalahnya seperti apa? Selama ini kalau ada masalah kamu menanggapinya seperti apa? Nah, itu kita catat baik-baik karena catatan ini yang bisa kita gunakan untuk mengajak pasien berkolaborasi. Nah, setelah itu memulai dan disiplin terhadap strategi perubahan, ini tuh hasil diskusi bareng. Jadi biasanya kalau misalnya pasiennya mau menjalani MI dengan baik, buat satu catatan kertas mengenai, coba kamu sebutin masalah hidup kamu apa aja, tulis di sebelah kiri. Nah, coba sekarang kamu cara menyelesaikan masalahnya apa aja, tulis di sebelah kanan. Nah, kalau udah ada masalah masa kieu terus, nah itu baru kita ngajak tuh pasien, kira-kira kapan nih kamu mau berubah? Kira-kira apa sih alasan kalau misalnya kamu mau berubah? Kira-kira sudah waktunya belum kamu berubah? Itu kita tanyain. Dan bagaimana kita mengajarkan pasien untuk komitmen. Gitu. Karena motivasi interviewing ini sangat bergantung terhadap usaha dari kliennya. Kita tuh cuma sebagai partnernya aja, bukan pelakunya. Jadi usaha pasien tuh sangat penting. Dan kenapa di sini kita mengajarkan mengenali masalah dan cara menyelesaikan masalah? Karena insight pasien atau tilikan diri terhadap masalah itu, terhadap penggunaan zatnya itu akan membantu pasien untuk berubah. Sehingga dia memiliki tahap konflik. Saya harus berubah nggak ya? Ini tuh udah terlalu banyak masalah, kayaknya udah waktunya berubah deh. Nah, itu yang kita kejar sebenarnya. Jadi 5 prinsip utama, yang pertama adalah empati. Empati bisa kita tunjukkan dengan mendengarkan pasien seutuhnya. Jadi kalau misalnya pasien ngomong, kita dengerin. Udah gitu kalau misalnya itu bisa kita balikin tuh omongannya. Misalnya, oh jadi yang kamu sampaikan selama ini ternyata hidup kamu sudah sangat banyak masalah ya. Oh ternyata selama ini kamu menderita ya menjalani proses terapi ini sendiri. Itu adalah salah satu bentuk rangkuman yang menunjukkan empati. Artinya kita hadir, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan. Gitu.
Yang kedua adalah menyadarkan pasien. Apa sih kita tanya nih, selain tadi masalah yang muncul, yang kedua kita mulai masuk. Apa sih sebenarnya tujuan dan nilai-nilai hidupmu selama ini? Oh, misalnya jadi orang benar, jadi orang sukses, jadi orang yang taat terhadap agama, orang yang bisa diandalkan. Lalu tanya, lalu perilakumu sekarang seperti apa? Apakah perilakumu ini sudah menuju ke arah tujuan hidupmu? Atau ini adalah justru melenceng jauh dari apa yang kamu cita-citain? Sehingga tuh dia ada kasarnya kayak pencerahan, oh iya ya gitu. Itu yang kita kejar. Lalu berhenti berargumen, tidak berargumen dengan klien yang sudah tahap apapun, tidak berargumen dan tidak mengkonfrontasi secara langsung. Jadi tidak menyerang atau tidak membuat pasien merasa terancam. Hindari pertentangan dan sesuaikan. Kalau pasiennya masih belum mau, ya mungkin artinya masih di tahap prekontemplasi. Kalau misalnya pasiennya sudah mau, alhamdulillah pas datang udah tahap motivation, udah tahap action, ya itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya artinya kita harus siap. Setiap kunjungan kita harus menyadarkan pasien ini sudah di tahap mana. Yang terakhir adalah mengajarkan pasien untuk menjaga dirinya, tetap optimis dan tetap sehat. Gitu. Nah ini sebenarnya adalah rangkumannya. Jadi jangan lupa bahwa rohnya dari motivational interviewing adalah pertama menghargai otonomi manusia, menghargai otonomi klien. Yang kedua adalah mengajak berkolaborasi. Jadi ini bukan one man action, bukan dokter action atau bukan counselor action, tapi patient action. Bagaimana kita berkolaborasi, memanfaatkan effort pasien supaya dia bisa menjadi karya yang lebih baik. Lalu menghargai otoritas pasien dan tidak mengancam, hentikan paksaan dan tingkatkan edukasi. Karena salah satu cara untuk menghilangkan stigma adalah edukasi. Salah satu cara untuk meningkatkan perilaku hidup sehat adalah edukasi. Jadi saat melakukan konseling, walaupun dia masih tahap prekontemplasi, kuatkan edukasi supaya suatu saat dia bisa memilih untuk berhenti. Dan terus jangan lupa prinsip hidup, ada micro skill di sana. Nanti kita akan belajar mungkin kelas selanjutnya gimana sih caranya kelas-kelas kecil ini bisa mengajarkan ke pasien menggunakan open-ended question. Jadi jangan pertanyaan, kamu pasti nggak nyaman ya pakai zat? Ya jawabannya ya iya atau tidak. Kasarnya, kamu mau terima cinta saya atau enggak? Iya atau tidak. Tapi tanyakan bagaimana perasaan kamu saat menggunakan zat itu? Lalu bagaimana respon keluargamu? Bagaimana kamu mendapatkan zat itu? Dan apakah itu sudah mengganggu kehidupanmu? Tanyakan supaya dia mau cerita gitu. Yang kedua adalah afirmasi. Ketika dia menyampaikan pendapatnya, berikan afirmasi sebagai salah satu bentuk kita mendengarkan, sebagai salah satu bentuk kita mencintai dan menerima dia padanya. Nah, itu juga penting. Merefleksi dan melakukan summary supaya kita bisa, jadi kasarnya nanti dia akan menceritakan beberapa aspek dan kita tuh membuat rangkumannya supaya dia merasa didengarkan. Dan summary yang kita pakai akan digunakan sebagai step untuk tahap MI selanjutnya. Lalu yang paling penting setelah kita menguasai MI, ada micro skill MI, lalu kita berusaha untuk melakukan pembicaraan mengenai perubahan. Apa sih desire atau tujuan dia untuk berubah? Apa sih kemampuan yang dia miliki sekarang untuk modalitas dia berubah? Apa sih alasan berubah? Kenapa dia harus berubah? Itu perlu diperkuat sehingga dia bisa tetap di tahap aksi dan bisa sampai memaintain untuk terus mengalami perubahan. Yang kedua adalah mengajarkan dia untuk tetap berkomitmen untuk berubah, lalu melakukan aktivasi, bersiap-siap untuk berubah, dan akhirnya mengambil langkah untuk berubah, berkomitmen untuk berubah. Ini penting banget mengajarkan pasien untuk terus di tahap maintenance. Karena nanti kita akan mempersiapkan dia juga, karena tadi sudah disampaikan, adiksi adalah suatu penyakit relapse yang bisa relapse. Artinya kita harus mempersiapkan dia kalau relapse seperti apa. Ya. Tujuan akhirnya apa sih? Tujuan akhirnya adalah behavior change. Perubahan perilaku dari yang tadinya penuh dengan resiko, tadinya beresiko tinggi untuk terkena HIV dan lain-lain, bisa berubah dikit-dikit menjadi perilaku yang lebih aman, insya Allah bisa berhenti total. Jadi sebagai reminder, jangan lupa bahwa MI itu adalah suatu kolaborasi, bukan suatu konfrontasi. Kita tidak membuat keributan, tapi kita mengajak pasien berkonfrontasi. Yang kedua adalah mengevokasi atau membisiki, memberikan suara-suara gaib untuk perubahan.
supaya hati dia bisa nyadar, iya waktunya saya berubah ya. Bukan justru teriak-teriak kayak pakai toa gitu ya, teriak-teriak kamu harus berubah, kamu harus berubah. Biasanya kalau kita menyuruh pasien, menyuruh klien, dia tuh akan langsung defense, dia akan langsung menolak, apa sih gitu, kayak kenapa sih gitu. Nah nanti kalau misalnya udah tahap itu biasanya agak sulit. Yang terakhir adalah kita menghargai otonomi dia, kita menghargai bahwa dia itu bisa punya hak untuk menentukan hidup dia seperti apa. Jadi targetnya spesifik, apa yang mau dirubah spesifik, lalu bagaimana memaknai perubahan hidup dia dan proses hidupnya, suatu layanan yang harus bisa dinilai, suatu layanan yang bisa dilakukan, realistik untuk dilakukan dan memiliki jangka waktu, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dia udah terlalu lama di prekontemplasi, coba dievok lagi, coba dirangsang lagi nih kenapa dia harus berubah, memasukkan lagi edukasi mengenai HAM-nya, mengenai resikonya, mengenai perilaku yang berbahayanya, supaya dia nanti bisa ada suatu saat ketemu, kalau itu mah hidayahnya menurutnya. Nah, jadi jangan lupa tahap prekontemplasi, tahap kontemplasi, preparasi, aksi rumatan, ini adalah faktor tahap-tahap yang perlu dinilai di setiap melakukan MI. Nah, untuk ngebantu, teman-teman bisa nanti ini membantu di rekam medis, bisa ditulis nih ketika kita lagi jangkauan ke rumah, saat mengevok perubahan pasien tuh kita bisa tahu, kenapa sih, apa sih pro kontranya kamu harus melakukan perubahan perilaku? Lalu kita bisa pancing lagi untuk bantu dia mikir, apa sih pro kontranya kalau kamu nggak berubah, kamu sama aja. Nah nanti dari balance card ini kita bisa lihat nih pasien, dia udah bisa berpikir logis nggak ya penggunaan zat ini bermasalah atau enggak gitu. Atau misalnya dia bisa sadar nggak sih insight-nya bagus nggak ya kalau penggunaan zat ini sudah bermasalah nih buat dia gitu. Di tahap penutup jangan lupa kita menilai nih tahap dia di mana. Yang pertama adalah dia udah siap belum untuk berubah. Karena kadang pasien tuh suka ragu, ketemu kita dia merasa yakin mau berubah, nanti ketemu temannya lagi, masih enak gini ya. Kalau nggak pakai ini saya nggak bisa. Lalu keinginannya seberapa kuat sih dia untuk berubah? Dan nanti kalau kita melihat faktor sosial, faktor edukasi, faktor perilaku, dia punya nggak ya kemampuan-kemampuan yang tangguh untuk berubah? Nah, ini bisa yang tadi tahap tadi, yang tahap menanyakan ke pasien seberapa sih sebenarnya keinginan dia berubah. Kita tanya, saya mau berubah. Saya mau berubahnya kenapa ya? Saya mau berubah. Ability-nya saya bisa berubah kok. Saya merasa yakin saya bisa berubah. Reason-nya hal yang penting untuk berubah buat saya adalah misalnya keluarga saya, anak saya, teman-teman saya, itu adalah alasan kenapa saya harus berubah. Need, kebutuhan, saya sebaiknya berubah karena ini sudah terlalu banyak menghabiskan uang saya. Gitu. Dan implementasi pembicaraan perubahan itu harus dimulai dari menguatkan komitmen pasien. Kalau saya akan membuat perubahan. Setelah dia punya komitmen, jangan lupa untuk mengaktifasi. Jadi ingatkan dia, saya harus siap, saya akan mempersiapkan perubahan saya, dan saya memang mau berubah. Setelah itu mengambil langkah spesifik untuk berubah. Karena kalau cuma sampai komitmen aja, sebagai tekad aja, sebagai ide aja, dan tidak mengajak pasien melangkah, nggak akan berubah nih. Dia akan tetap sama. Karena menggunakan zat ini kan dia memenuhi reward pathway. Itu akan menyenangkan, ada rasa enak, rasa nyaman. Kalau misalnya kita tidak menguatkan, tidak mengedukasi dia, akan sulit banget untuk dia ke tahap berubah. Karena bagi dia nggak ada ruginya pakai zat. Kadang sering banget pasien bilang, ngapain berubah dok, orang saya kayak ini bisa kerja kok, orang saya pakai ini nyantai kok. Nah itu. Jadi kalimat yang misalnya menguatkan perubahan, kalau dia udah bilang, iya dok saya mau berubah misalnya. Itu jangan lupa hal yang kamu sampaikan itu sebenarnya ide yang baik loh, kayaknya itu bisa kamu lakukan. Atau misalnya kita bilang itu adalah poin yang baik, kamu udah mau berubah, itu adalah poin yang baik ketika kamu bisa melihat baik dan buruk penggunaan zat. Dan kamu bisa menyadari bagaimana keputusanmu itu bisa berdampak buat komunitasmu. Itu adalah hal yang keren banget gitu. Jadi berikan dia kalimat-kalimat afirmasi positif yang bisa menguatkan langkah dia untuk berubah. Ya, saya melihat sangat penting loh untuk kamu menjadi orang tua yang baik. Kamu cerita ke saya tadi bahwa masa kecilmu tidak menyenangkan karena orang tuamu pemakai. Kayaknya akan menjadi langkah yang baik dan sangat penting untuk kamu
untuk melakukan perubahan ini karena itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah orang tua yang baik. Jadi kita memberikan penguatan-penguatan sehingga dia bisa yakin dia mau berubah. Ya. Nah, ini adalah slide terakhir sebenarnya. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan bagaimana pasien ini akan relapse. Relapse itu sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi pada pasien dengan adiksi. Gitu. Jadi kalau di awal kita berusaha menyadarkan bahwa perubahan yang kamu alami itu adalah untuk kebaikan dirimu sendiri, bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang nyata, itu adalah memerlukan waktu, jangkanya panjang, dan harus dimulai dengan langkah-langkah kecil tapi konsisten. Kita juga harus mengingatkan, akan ada suatu masa di mana kamu akan merasa ini adalah resiko kamu untuk relapse. Mungkin ketemu teman lama yang pertama kali pakai, atau ketika kamu lagi stres, kamu buntu, nggak punya teman, dan kamu ingat dulu pakai ini bisa jadi tenang. Itu adalah tanda-tanda akan relapse. Nah, nanti kita bisa tanya nih ke pasien, kalau misalnya dia sampai ngaku, dok saya kayaknya relapse lagi deh. Nah, kalau muncul kayak gitu, kalau bisa sih jangan dimarahin ya. Misalnya, kenapa kamu bisa relapse lagi? Kamu mengecewakan saya, misalnya kayak gitu. Tapi kita tanya, sebenarnya kamu udah tahu dari kapan sih kalau kamu bakal relapse? Sebenarnya kamu udah dari kapan sih menyadari ada tanda bahaya kamu relapse gitu? Lalu apa yang kamu lakukan? Misalnya, ya saya coba nahan dok, tapi ternyata nggak bisa. Lalu bagaimana perasaan kamu sekarang saat relapse? Nah itu perlu ditanyain ke pasiennya, karena kadang dia tuh berusaha untuk menahan semua stresnya tuh sendiri. Dia tuh tidak berusaha untuk menceritakan pada teman-temannya karena takut kecewa. Ke pasangannya karena takut dia kecewa. Gitu. Dan tanyakan bagaimana perasaan orang-orang terdekatmu saat itu. Apakah mereka kecewa juga? Apakah mereka marah kepada dirimu? Atau seperti apa? Itu perlu ditanyakan ke pasiennya. Lalu apa langkah yang bisa kamu ambil untuk beradaptasi dengan tanda-tanda bahaya ini di masa depan? Ini adalah antisipasi atau persiapan pasien relapse di masa depan. Gitu. Jadi kita mengajarkan pasien bukan untuk menjudge dia karena sekarang dia relapse, tapi bagaimana kita mengajarkan dia kalau sekarang relapse, kamu mengenali banget tanda-tanda relapse kamu apa, yang menjadi stressor internal eksternal kamu apa. Nah setelah itu baru kita mengajarkan pasien lagi, kalau tanda-tanda ini muncul lagi di depan, itu tanda-tanda kamu mau relapse. Jadi kamu harus menyadari apa yang bisa kamu lakukan supaya relapse ini bisa dicegah. Nah, itu adalah kuncinya sih sebenarnya. Jadi tadi, nah ini adalah rangkumannya. Jangan lupa spirit MI tadi bahwa MI itu adalah suatu bentuk terapi yang tipenya adalah menghargai otoritas pasien, menghargai otonomi pasien, sangat bergantung pada usaha pasien. Dan kita di sini adalah sebagai partner dia untuk berubah. Kita bukan guru dia, kita bukan pelatih yang mengarahkan dia harus kemana, tapi benar-benar mengajarkan pasien bahwa perubahan ini adalah sesuatu yang baik dan kamu harus kejar. Jadi fundamental prinsipnya adalah kita harus mengajarkan pasien mengembangkan mengenai sesuatu yang perbedaan yang harus dikejar. Diskrepensi itu bahasa Indonesianya Perbedaan. Mengajarkan pasien yang tadi perbedaannya seperti apa, bagaimana kamu harus berubah, kenapa harus kamu berubah, apa sih perbedaannya kalau kamu berubah dan tidak, itu diajarkan. Jadi akan sangat baik kalau misalnya teman-teman saat penjangkauan dan melakukan MI itu ada catatannya. Jadi itu salah satu bentuk empati. Jadi nanti kalau ke rumahnya lagi kita udah tahu nih orang ini masalahnya ini, apa yang harus diafirmasi, perubahan apa yang mungkin dia lakukan, apa yang harus dikuatkan, itu kita sudah punya catatannya dengan baik. Terus hindari argumentasi pada saat melakukan MI, tidak pernah terjadi argumentasi. Lalu role with resistant, hati-hati dengan resistensi pasien, tidak menunjukkan emosi yang berlebihan atau menunjukkan reaksi tidak senang ketika pasien masih resisten. Jadi terus saja mengalir dengan resistensi itu. Tunjukkan empati, dan pada hal yang terpenting adalah mendukung perawatan diri pasien, efikasi diri pasien, sehingga dia bisa merasa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan untuk hidup saya lebih baik.
Untuk komunikasi jangan lupa kuncinya adalah OARS. Kalau misalnya digambar itu kayak dayung. Jadi kalau misalnya kita naik sampan, kalau nggak ada dayungnya nggak akan jalan. Proses ini tuh nggak akan jalan kalau komunikasi kita buruk. Jadi biasakan membuka dengan kalimat pembuka. Bagaimana, apakah, lalu jangan lupa juga bertanya bagaimana kamu berharap hidupmu 5 tahun ke depan. Apa sih yang kamu impikan kalau kamu berdiri di 5 tahun ke depan? Apa yang kamu mau katakan pada dirimu sekarang? Jadi mengundang pikiran pasien untuk melihat sisi yang lebih positif pada perubahan itu. Lalu lakukan afirmasi supaya dia bisa mengenali dan mengakui hal yang baik. Itu akan mendukung dan menguatkan dia menjadi lebih baik. Jadi kita bisa puji dia secara rasional, tidak berlebihan. Oh, lihat kamu sudah melakukan hal yang baik loh. Coba lihat nih yang kakak catat di sini. Ini hal yang kamu lakukan baik loh untuk perubahan hidupmu gitu. Saya melihat banget kalau usaha kamu tuh luar biasa untuk melakukan perubahan ini. Ini tidak mudah, tapi kamu berhasil mengalahkan ini. Artinya ini hebat banget. Karena pada pasien adiksi itu dia membawa, kadang-kadang seringkali dia membawa pain dari masa lalu dia, dari keluarga dia, yang ketika kita memberikan afirmasi, memberikan empati secukupnya dan itu layak diterima oleh dia, itu akan mengisi kekosongan hidup dia. Lalu jangan lupa untuk melakukan refleksi. Jadi klarifikasi mengenai apa yang dia sampaikan. Tadi saya dengar kalau kamu merasakan hal yang tidak mengenakan ya selama menjalani terapi ini, seperti itu ya. Atau misalnya tadi saya dengar kamu mengalami hal yang buruk ya ketika kamu speak up ke keluargamu kalau kamu sedang menggunakan dan sekarang dalam tahap berhenti. Tadi saya dengar kalau kamu misalnya diasingkan ya sama teman-temanmu karena kamu memutuskan untuk berhenti dan keluar dari circle kamu. Jadi kita berusaha mendengarkan pasien seperti itu. Yang terakhir adalah summarizing atau merangkum, merefleksikan kumpulan informasi yang sudah disampaikan pasien. Jadi, jadi kamu mengikuti MI ini tujuannya adalah kamu menjadi lebih baik ya. Jadi sejauh yang kamu sampaikan tadi, jadi sebenarnya kamu pengen berhenti menggunakan obat-obatan ini ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita pakai untuk menguatkan perubahan pada pasien. Nah, beberapa cara kita membantu pasien berpikir rasional. Yang pertama adalah tadi kartu balance grid. Yang kedua adalah ruler MI, penggaris pada MI yang kita bisa pakai untuk membantu pasien memvisualisasi kesiapan. Sis, ada link itu ya, absensi ya. Terus yang terakhir adalah mengeksplor keberhasilan dia terakhir. Kalau dia pernah relapse, kita tanya, waktu dia pertama kali datang, sebelumnya kamu sudah pernah nggak sih menjalani terapi atau pernah rehab dan berhasil? Kalau sebelumnya kamu seperti apa sih? Kita coba tanya untuk mengingatkan dia bahwa dia tuh punya kekuatan loh untuk berhenti, dia tuh punya kekuatan loh untuk berubah. Gitu. Cuma saat ini dia dalam kondisi tidak baik-baik aja. Oke. Jadi mungkin gitu, Dila. Jadi perjalanan adiksi itu sebenarnya adalah seperti kita naik gunung ya, rasanya capek, rasanya lelah, berdansa dengan pasien adiksi juga bukan hal yang mudah, kadang juga kita ikut kepleset, kadang juga emosi kita lagi nggak baik-baik aja, kadang kita juga jadi kesel gitu. Tapi proses kegagalan kita saat menjalankan psikoterapi atau menjalankan terapi, itu akan membuat kita menjadi seorang konselor yang hebat. Semakin banyak kegagalan, semakin banyak kita belajar. Kalau kegagalan itu bisa terjadi, artinya kita akan semakin tahu apa yang menjadi titik lemah kita. Nah, saat kita mengenali banget, itu bakal membuat kita menjadi lebih kuat. Gitu. Konselor yang hebat adalah konselor yang melakukan psikoterapi dengan berkala, mengetahui kekurangannya apa, memperbaiki, dan memiliki kebaikan buat semestanya. Sekian, terima kasih. Sama-sama dok, makasih banyak, keren banget pemaparannya ya tadi teman-teman lihat. Tadi dok sudah menyampaikan core-core utamanya, nilai-nilai utama dari MI, Motivational Interviewing, ada prinsip, kemudian ada komunikasi untuk MI itu poin pentingnya apa saja, kemudian tools-tools yang digunakannya apa saja. Nah sekarang mumpung masih ada doknya, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di chat box ya teman-teman, atau boleh juga mau bicara langsung juga dipersilahkan. Yuk. Halo, selamat sore dok. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana?
Dok, aku mau tanya dong, ini kan mungkin kebanyakan si materinya kan tentang adiktif ya. Nah, dan kebanyakan memang konselor untuk yang pengguna nafsa dan perasun. Nah, apa yang terjadi jika kasusnya adalah dari tim LSL? Kan mungkin hampir sama, tapi mungkin kadarnya berbeda mungkin ya. Nah, kebanyakan mereka juga untuk kita konselingnya pun mereka agak sulit dan tertutup. Mungkin mereka kelihatannya kayak bisa all out gitu ya di luar. Cuma ternyata pas kita untuk mendekati pendekatan hal tersebut, mereka malah menjauh. Nah, hal apa sih yang harus kita lakukan sih, Dok? Oke, terima kasih Yuda. Jadi ini kan sebenarnya adalah satu modalitas psikoterapi ya, gitu. Modalitas aja. Dan MI ini paling banyak diaplikasikan di dunia adiksi, gitu. Cuman MI ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk pasien-pasien yang punya masalah kesehatan, terutama kaitannya dengan perilaku. Jadi kita mau minta dia untuk berubah secara perilaku, bisa berkomitmen terhadap perilaku yang beresiko, gitu ya. Jadi kalau aku bilang tidak ada satupun psikoterapi yang one fit for all. Misalnya untuk adiksi hanya MI aja ya gitu. Di adiksi juga kita kadang suka mainin CBT, kita suka mainkan DBT. Jadi mengenali banget person centernya seperti apa. Individu ini perlunya apa sih? Gak semua individu adiksi itu perlunya MI. Tapi kita perlu banget MI untuk mengajak dia tetap di tahap action, tetap di tahap maintenance. Nah, tapi kita juga jangan lupa, kita harus perbaiki distorsi kognitif dia, kayak penilaian-penilaian bahwa saya itu tidak akan menjadi orang yang sukses, hidup saya mau digimanain juga tetap aja kayak gini, udah gitu hidup saya bakal sia-sia aja, itu juga perlu kita evaluasi. Nah, itulah CBT masuk. Ada juga teman-teman yang dengan perilaku beresiko, misalnya kayak teman-teman LSL, perilaku beresiko, atau misalnya interpersonal relationship-nya buruk. Jadi sering banget ribut sama orang, terus netting sama orang, atau misalnya cara komunikasinya nggak baik, kita bisa mainkan DBT di bagian interpersonal relationship. Jadi banyak banget Yuda, tergantung kita waktu bikin baseline pasien ini, analisisnya seperti apa. Jadi makanya wawancara psikiatrikus tuh banyak banget, dari riwayat dia sekarang seperti apa, riwayat masa lalunya seperti apa, tumbuh kembangnya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, bahkan kalau yang teliti banget sampai nanya waktu proses kehamilan seperti apa. Nah itu banyak banget, belum ditambah fase-fase dia waktu sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Nah itu tuh nanti akan menemukan titik ranjau orang ini tuh di mana aja sih. Nah, di situ baru masuk psikoterapi yang lainnya. Gitu Yuda. Nanti kita belajar bagaimana empathic listening kali ya. Iya, siap. Thank you ya, Dok. Sama-sama. Mau curhat, Dok. Siapa? Dipersilakan dulu untuk Kak Doris, boleh? Dok, mau lanjutin yang dari Kak Yuda ya. Yang soal, ini kan saya kebetulan kan emang petugasnya yang buat LSL. Kadang suka nemunya gini, buat perubahan perilaku, ada teman-teman yang ibaratnya nggak akan melakukan lagi misalnya adiksi terhadap seks tidak menggunakan kondom gitu kan. Ada dapat yang kasusnya tuh lebih susah, yang dia kayak diem-diem bilangnya nggak mau lagi, tapi pas kita korek ternyata masih melakukan, daripada yang kayak terang-terangan, oh iya aku udah main yang gimana ya, yang alim-alim ternyata resikonya lebih gede daripada yang ibaratnya udah ketahuan bejatnya tapi resikonya bisa ditekan gitu. Kadang susah mikir. Jadi kayak yang kalau yang bejat kan misalnya oh ini resikonya gini, oke, lebih nurut daripada yang teman-teman yang ibaratnya katakanlah tergolong alim tapi pas kita evaluasi per 3 bulan masih aja tetap melakukan gitu. Ada saran nggak sih, Dok? Oh, pertanyaannya kok sulit sekali ya Doris ya. Ini yang sulit sih sebenarnya adalah ketika ada yang kayak gini tuh sebenarnya dipisahin, Doris, dibandingkan maksudnya dia perlu pendekatan pribadi. Jadi beda, nggak bisa grup. Yang pertama adalah tadi apa sih pro kontranya itu, mungkin balance card-nya itu bisa dipakai ya. Apa sih pro kontranya kamu tetap menggunakan hubungan beresiko tanpa menggunakan kondom misalnya. Apa sih keuntungannya kalau kamu pakai kondom? Nah itu tuh diajarin.
Jadi apa sih keuntungan kerugiannya kalau kamu berubah? Apa sih keuntungan kerugiannya kalau kamu tetap melakukan hal yang sama? Sehingga dia tuh bisa ngelihat ngenemploknya gitu. Yang kedua adalah kita perlu evaluasi nih, apakah yang menjadi masalah adalah gangguan impulsivitasnya. Jadi secara logika dia kalau misalnya lagi kayak gini nih ngobrol, dia tahu harus pakai kondom. Tapi kalau palebah prakna geus nangtung hese kontrolna, eta nu paling sering soalnya Doris. Jadi mengajarkan dia bagaimana mengontrol diri dia, walaupun misalnya dorongannya lagi besar, walaupun misalnya dia lagi kepengen banget gitunya, nah dia tuh bisa mengontrol, bisa misalnya, oh distraksi dulu deh, tarik nafas dulu atau cuci muka dulu gitu. Gitu Doris, kalau itu perlu pendekatan pribadi, karena artinya dia tidak bisa menerima instruksi atau informasi dari kamu. Yang ketiga bisa juga nih, memang agak kurang dalam penerimaan. Jadi yang disampaikan kamu apa, yang keterima dia tuh apa. Jadi kasarnya orang yang memang secara kognitifnya nggak baik lah ya, kan ada ya, kita ngomong baik-baik tuh nggak ngerti, ngomongnya harus pakai Sunda kasar misalnya baru dia ngerti. Yang keempat, memang kepribadiannya aja antisosial. Dikasih tahu apapun dia senangnya memang menantang aturan. Gitu. Jadi perlu evaluasi menyeluruh sih pada klien seperti ini. Dan itu yang paling aku takutkan pada teman-teman LSL adalah komunitas mereka itu sangat eksklusif. Jadi sulit untuk curhat gitu ya. Kalau misalnya pacaran, aku pacaran laki-lakinya aneh kan aku bisa dapat info ya dari siapapun. Nah tinggal nanya gitu, tahu tuh lalaki ieu kumahanya sifatna gitu. Nah kalau kayak gini kan jarang ya ada yang nanya gitu kan. Si temennya juga belum tentu mau ngasih tahu. Sehingga nggak tahu nih, kadang kalau misalnya kita tahu, kita bisa wanti-wanti nih orang memang udah agak-agak antisosial nih, suka menentang aturan, dikasih taunya dia akan ngelakuan yang bertentangan, artinya kan dia punya gangguan kepribadian. Gitu Doris, ini mungkin kasus khusus sih. Dok, mohon izin. Boleh, siapa? Ya, tadi dokter bilang bahwa kalau MI itu client center ya. Person center ya, betul. Ya, tapi kadang kita sulit membedakan ya dok, antara memberi saran atau mengarahkan dengan memberikan pilihan gitu ya. Kadang kita malah banyaknya memaksakan klien, mana kudu berubah gitu. Nah, bagaimana caranya bahwa kita sendiri sadar menggunakan MI itu adalah client center gitu. Tips buat kita nih pendamping atau penjangkau, musti kumaha dok? Atur Sebenarnya sih dokternya juga masih belajar ya, karena ini kan expert rap ya kadang ya. Mulut tuh suka gatel kan kalau orang ini kayak gitu aja mending hesek gitunya. Geus nyaho hirup geus hesek gitu, nambah-nambah deui masalah hirup gitu kan. Gitu dok. Itu tuh kan suka greget ya, kasarnya tuh kan pasien udah make terus, udah ngutang kanan kiri, udah bikin masalah buat orang lain, kuduna mah kan leheungna teh nyadarnya. Oh hirup urang teh geus bermasalah, urang teh kuduna stop. Tapi itu kan kadang susah ya, sampai kita teh greget sendiri, kamu teh mending tersadar-sadar gitu ya. Padahal itu adalah pantangan sih pada MI. Nah, yang paling penting sih menyadari dulu nih, kalau kita tuh menghargai keinginan pasien maunya seperti apa. Karena pasti ada alasan kenapa dia mau berubah, kenapa dia tidak mau berubah. Ada orang yang pada tahap titik capek, akhirnya dia mau berubah, itu akan lebih cepat. Dibandingkan dengan teman-teman yang baru pertama kali make, atau misalnya teman-teman yang dulunya nggak bukan siapa-siapa ketika make kelihatannya kayak wow keren dianggap orang, itu tuh artinya kan dia punya punya afirmasi sosial yang terpenuhi pada saat dia make. Nah mengajarkan pasien bahwa mengedukasi dia, menanamkan edukasi yang lebih dalam. Jadi kalau tips and tricksnya sih yang pertama jangan menggunakan kalimat yang close ended. Jadi kamu teh nggak pengen berubah, nah kan jawabannya tinggal mau dan enggak gitu. Tapi kita coba tanya dengan kalimat yang open tadi, bagaimana, apakah, kira-kira gitu. Jadi mengajarkan pasien untuk mikir gitu. Jadi bedakan dengan kepala sekolah sih, kalau kepala sekolah kan langsung kamu teh nggak pengen berubah, kamu teh nggak pengen jadi lebih pintar, masa kayak gini aja kamu nggak tahu, kata kamu baiknya kayak gimana gitu. Nah tapi ngajarin pasien, menurut kamu nih, kalau kamu nggak berubah, kira-kira apa yang akan terjadi ya 5 tahun ke depan? Sehingga dia sampai satu titik, oh heehnya. Nah itu sih, kata oh heehnya, itu teh kalau udah keluar, udah itu jurus terbaik sih sebenarnya.
Oke, nuhun dok. Sama-sama. Oke, siap. Makasih banyak Bu Dian dan dan Dok Elvin. Sekarang silakan untuk P. Gregorius, dipersilahkan. Ya, bentar ya. Selamat siang dok, saya Patrick, saya dari Jakarta. Saya mau tanya rangkaian. Hai semua. Saya mau nanya soal. Ke-mute Pak Patrick. Oh sorry, ya. Ya. Oke, sorry. Saya mau nanya ini dong. Pasien dalam kondisi prakontemplasi memang amat memang sangat cocok bertemu dengan MI gitu ya. Tapi yang ini awal pembukaan pertanyaan saya. Tapi yang sebenarnya menjadi pertanyaan adalah, maaf kalau saya ngomong agak susah ya. Saya mencerna saya berusaha merangkai pertanyaan saya juga agak sulit. Jadi ketika MI sudah berlangsung, di manakah CBT? Apakah rangkaiannya harus bisa dilanjutkan dengan CBT, atau bagaimana sih korelasinya antara MI dengan CBT, dan di kondisi-kondisi mana CBT bisa bekerja, dan bagaimana dia bisa join dengan MI, begitu juga dengan DBT. Itu sih kira-kira pertanyaan saya. Mungkin kalau mudah-mudahan dokter paham dengan pertanyaan saya ya. Thank you. Iya, moga-moga aku bisa menjawab sesuai dengan harapan Pak Patrick. Aku deg-degan. Jadi sebenarnya addiction treatment tuh tidak pernah satu tunggal ya Pak Patrick ya, dan teman-teman akan sulit sekali kalau misalnya kita melihat satu faktor aja pada pasien. Misalnya masalahnya adalah motivasi dia doang nih, misalnya perubahannya doang. Tapi kalau misalnya insight-nya buruk ya, tilikannya buruk, kita mulai bisa masuk nih, kita udah sadar nih pasien iya jika prakontemplasi karena insight-nya buruk, karena dia nggak merasa menggunakan zat ini akan jadi masalah buat hidup dia. Nah, itu kita bisa masuk MI, kita bisa masuk psikoedukasi di sana, meningkatkan pengetahuan dia tentang adiksi, meningkatkan pengetahuan dia tentang dampak buruk penggunaan zat. Kalau dia udah tahap ambivalence, enak banget nih, udah mulai bingung, kayaknya saya perlu berubah nggak ya, gitu ya, udah tahap kontemplasi, preparasi itu enak banget. Saya perlu berubah nggak, itu bisa masuk MI, itu tunggal MI. Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa ada masalah impulsivity pada orang ini impulsif banget, atau dia punya perilaku kompulsif, di sana tuh bisa masuk behavior therapy, bisa masuk CBT, bisa masuk memory fokus, jadi mengajarkan pasien fokus pada memorinya, atau misalnya bisa masuk bahkan psychodynamic psikoterapi gitu, untuk menggali kenapa sih orang ini bisa impulsif, kenapa sih orang ini bisa melakukan perilaku kompulsif gitu. Atau dia misalnya pakai zatnya ketika depresi nih, artinya kan depresinya mesti diselesaikan dulu. Nah, di situ kita bisa masuk psychodynamic psikoterapi. Jadi makanya assessment di tahap awal buat pasien itu penting banget, karena pasien adiksi itu jarang kalau datang ke klinik cuman karena satu masalah. Biasanya self concept-nya terganggu, udah ada gangguan mental emosional, udah ada family problem, udah ada pernikahan, masalah pernikahan, belum wounded inner child, belum traumatik dalam pertemanan nih, artinya ada interpersonal relationship. Nah, kapan poin itu masuk? Ketika pasien udah siap, gitu. Jadi kita ngasih tahu nih pasien, kalau misalnya aku masuk psikodynamic psikoterapi, pasien ini akan hancur lebur nih, kita akan gali nih pasien masa lalunya, kita akan cari alasan dia kenapa melakukan ini. Kira-kira secara emosional dia siap nggak ya? Atau malah jadi stres nih buat dia, karena dia punya depresi yang belum ditanganin, gitu. Atau misalnya ketika dia menggunakan zat, tapi pikirannya adalah ketika saya pakai, ya saya memang nggak berguna, hidup saya buat apa lagi sih, berubah juga nggak akan ada yang mau. Artinya kita ketemu dengan orang yang punya distorsi kognitif. Dia nggak berguna, dia nggak bermanfaat. Nah, di situ masuk CBT. Jadi mengenali pasien, berempati terhadap pasien, dan melakukan summary terus-menerus, itu bisa membantu kita melihat pasien ini di tahap mana sih. Sebenarnya gitu Pak Patrick, banyak sekali soalnya modalitas psikoterapi sekarang yang berkembang. Thank you, Dok. Ya, saya sih sebenarnya saya coba mau merangkai ini aja sih. Sebenarnya saya sempat beberapa kali ikut kelasnya MI, hanya saja berarti saya bisa tempatkan CBT di tengah-tengah ketika dia punya resiko baik itu penggunaan atau resiko perilaku seksual dan lain-lain.
di ujungnya kita bisa follow up dengan MI begitu kali ya untuk memperkuat perubahan perilakunya. Itu Bisa kali ya. banget Pak, bisa banget Pak. Bahkan kalau aku sarankan sih jangan berhenti di MI. Siapa tahu bisa ikut course CBT, bisa ikut course DBT. Itu tuh nanti akan ketika ngobrol sama pasien tuh kadang suka nanti tek kayaknya nih orang selalu di bagian ini. Ya, saya butuh insight. Saya butuh insight itu. Saya butuh insight itu. Saya butuh insight itu. Selama ini selama ini saya ragu untuk membuat rangkaian ketika saya di tengah-tengah MI, saya menggunakan CBT untuk satu poin, misalnya mengalami kekerasan seksual atau atau punya resiko relapse atau resiko seksual. Saya pikir tadinya saya sedang berusaha mencari insight itu aja. Thank you dok anyway, karena buat saya appreciate ya buat dok, kan lebih cepat saya ininya belakangan. Kemarin saya mendapatkan bahasanya kedokteran banget, jadi agak sulit. Thank you dok. Boleh banget Pak, bahkan karena perubahan adiksi itu perubahan perilaku itu pasti dimulai dengan kognitif. Kalau kognitifnya masih distortif, itu pasti sulit banget ngajak pasien, ayo kita dansa bareng sampai tahap maintenance, itu sulit banget. Jadi makanya kognitif perlu banget, mindfulness perlu banget. Jadi semoga bisa mengembangkan diri terus di bidang psikoterapi ya Pak. Oke. Sip, terima kasih. Thank you. Kita Patrick, terima kasih. Dok Elvin, ini ada yang bertanya di kolom chat. Kok aku deg-degan ya Dila ya, lama-lama aku jangan panik ini. Aduh dok. Pertanyaannya keren-keren. Keren Dokter Elvin. Oke, dok, katanya ada yang mau tanya, kalau saya lagi di tahap depresi dok, gimana cara mengantisipasinya? Dari Nur Aini. Kalau tahap depresi yang pertama berobat jelas, yang kedua adalah menyadari apa sih titik lemah kita. Manusia itu akan selalu seimbang ya antara intelektual, emosional, spiritual, adversary quotient. Kemampuan kita untuk fleksibel terhadap sesuatu yang Tuhan berikan kejutan di kehidupan ini. Jadi kalau misalnya tahap depresi ya perbaiki dulu secara biologis. Lalu perbaiki nih secara psikologis apa sih yang menjadi stresor saya bisa sampai depresi. Kadang bisa masalah relationship, putus cinta, atau ada ribut sama teman. Kadang ada pekerjaan, overwhelm atau burnout di pekerjaan. Jadi kalau aku bilang pada orang depresi itu kita sambil berobat, sambil mengenali monster kita tuh apa dalam kehidupan. Lalu mulai memikirkan nih monster ini mana sih yang harus diselesaikan duluan. Tentukan skala prioritasnya karena nggak mungkin semua masalah selesai dalam satu waktu. Nah, setelah itu baru kita bersama-sama untuk berkolaborasi pulih sebenarnya. Gitu. Semoga menjawab ya Nuraini. Yang paling penting berobat, menyadari, bikin jurnal itu baik banget. Oke, siap. Setelah itu udah aku bagi ya di kolom chat. Kalau yang mau download silakan. Makasih dok. Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Danik Purwandari. Bisakah konsultasi dilakukan secara telemedicine, dok? Kalau konsultasi bisa ya. Sekarang kan WHO juga lagi mengembangkan telemedicine. Karena fase COVID ini sih segala sesuatu yang virtual tuh berkembang dengan cepat. Boleh banget, tapi ada juga batasan etik mana yang bisa dikonsultasikan, mana yang enggak. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya untuk kasus psikiatri, konseling itu lebih enak bertemu langsung ya kayaknya ya kan. Kalau misalnya virtual tuh seenak-enaknya virtual tetap aja kayak ada sesuatu yang kurang gitu ya. Bahasa tubuh pasien aku nggak bisa lihat gitu kan. Kalau mungkin ngelihat Reha sekarang kan nggak kelihatan tuh sampai kakinya. Padahal mungkin kalau ngomong kakinya goyang terus kayak ngobras gitu ya. Nah kalau misalnya kayak aku mungkin lagi ngomong kayak gini kelihatan cool banget. Padahal tangan lagi kopek-kopek. Udah gitu kaki goyang terus dari tadi. Belum keringetan. Nah kayak gitu sih nggak kelihatan. Oke. Sip, berarti bisa ya dok ya, cuman kita nggak bisa melihat secara komprehensif bahasa nonverbal klien seperti apa gitu ya dok ya. Betul sekali. Sekarang pertanyaan berikutnya nih dok, kata Relin, bila mulai ada anak yang berusia 10 tahun sudah mengalami stres, bagaimana cara menanganinya dok? Terima kasih katanya. Tanya dulu anaknya stres kenapa. Anak-anak tuh anak-anak yang mudah cerita kalau emaknya mau nanya.
Jangan sampai anaknya bilang, Mama kenapa sih kamu kelihatannya stres? Ya karena Mama galak. Hah? Kamu bilang Mama galak? Dasar anak tidak berbakti, bla bla bla. Atau misalnya kalau misalnya kita protes, Mah, bisa nggak kalau ngomong jangan teriak-teriak? Kamu berani ngoreksi Mama? Zaman dulu Mama nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, coba tanya ke anaknya stresnya kenapa sih? Anak-anak tuh mudah banget loh. Anak-anak tuh kalau dibilang juga kan kayak selembar kertas putih ya. Kita bisa tanya dia, Nak, Mama kok lihat kamu akhir-akhir ini sering banget ngelamun ya. Apa sih yang kamu lamunin? Kamu bisa loh cerita ke Mama. Kan we are friend gitu. Jadi bicara dengan anak dengan bahasa anak sehingga dia mau cerita. Itu sih kadang belum tentu stres itu perlu berobat. Kadang stres itu bisa selesai sendiri ketika kita mengajarkan anak untuk mengenali stresnya apa, lalu kita ajarkan dia cara menyelesaikan masalah. Karena sekarang di zaman digital ini anak-anak ini diajarkannya instan menyelesaikan masalah. Sehingga ketika ada masalah dia malah jadi stres. Karena mungkin cari masalahnya, nyelesain masalah putus cinta aja dia harus buka Google kan. Atau misalnya dia nyari apa aja dia carinya di Google. Mudah banget semua solusi masalah ada di Google. Cuman itu bukan cara menyelesaikan masalah yang baik. Kita mengajarkan dia untuk berproses. Tapi mengenali dulu stres dia apa, supaya kita bisa mengajarkan dia cara menyelesaikan masalah seperti apa. Biar problem solving-nya jalan. Gitu Relin. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dok. Berarti eksplorasi serta bantu anak dengan keterampilan memecahkan masalah ya, Dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ada Agus nih. Aku mau komen nih, Agus. Agus JG08, udah cinta mah tutup mata. Bedakan Agus antara romantisme dengan cinta. Karena kadang kita tuh terjebak dalam romantisme sesaat gitu. Kalau udah romantisme kadang munculnya fairy tale. Kalau udah fairy tale kan sudah bertentangan dengan realita. Gitu katanya Gus. Oke. Dok masih boleh bertanya ini, Dok? Boleh. Oke. Masih dari Relin ya, Dok ya. Gimana katanya kalau ada individu yang sangat eksklusif, di mana ia mengalami berbagai permasalahan dalam hidup, tetapi hanya ditutupi dan tidak ingin diselesaikan. Apa tipsnya, Dok? Apa tipsnya? Masalah tuh harus diselesaikan, karena kalau nggak diselesaikan suatu saat akan meledak atau tambah parah. Gitu. Jadi ya jawabannya gimana ya? Kalau apapun yang ditutupin tuh pasti tidak baik. Harus mengerti fasenya. Mana yang harus ditutupi, mana yang harus dibuka. Nggak semua masalah juga harus dibuka kan. Ada masalah yang harus diselesaikan dalam hening. Kalau kata Tan Malaka seperti padi tumbuh tidak berisik kan gitu. Ada masalah yang memang harus dibuka dengan keras, misalnya ketika kita advokasi sesuatu, kita harus membuka masalah itu. Jadi pintar-pintar untuk memapping masalah kita seperti apa, sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik. Gitu. Siap, makasih banyak Dok. Kita lanjut dulu ke ini ya, pertanyaan dari Asep Nurjaman, Dok. Dok, apakah kita bisa menilai kalau kondisi tubuh kita itu dalam depresi? Terus apakah depresi itu ada tingkatannya nggak sih, Dok? Apakah ada berat, apakah ada ringan, atau kayak gimana? Gitu katanya, Dok. Jelas ada sekali. Jadi depresi itu ada depresi ringan, sedang, berat. Dan kriteria diagnosisnya juga bermacam-macam. Coba ya, aku masih ada nggak ya slide-nya? Jadi ada yang bilang sedih. Nah, apa namanya? Sedihnya berapa lama? Sedihnya tuh harus selama 2 minggu. Jadi kalau baru sedih sehari itu bukan depresi. Itu mesti ngenalin banget gitu. Nah, terus yang kedua adalah aku cari ya slide depresi. Ini nih aku ada. Nah, yang kedua adalah adanya perasaan badannya kayak yang nungse aja kalau bahasa Sunda bilangnya. Jadi dia kayak yang cepet capek gitu. Udah gitu nggak bersemangat lagi, tidak punya rasa bahagia dalam melakukan segala sesuatu, itu tandanya sudah depresi. Bentar ya. Ini. Jadi moodnya harus depresi selama 2 minggu, hilang minat dalam melaksanakan segala sesuatu. Udah gitu berkurangnya energi, dia tidak merasa bersemangat dalam menjalani sesuatu, dia kayaknya cepet capek, terus konsentrasinya jadi buruk, mungkin kalau diajak ngobrol kayak yang orang yang lola, lambat banget nerimanya.
terus harga dirinya juga memburuk, rasa percaya dirinya memburuk, punya rasa bersalah terus-menerus. Yang paling parah adalah sudah ada ide menyakiti diri atau bunuh diri. Ini artinya sudah depresi berat nih kalau udah ada ini. Kalau misalnya ada rasa cemas, itu biasanya dadanya berdebar-debar. Jadi bedakan keluhan somatik pada cemas dengan pada depresi. Kalau di depresi itu biasanya ada juga sih cemasnya, tapi tidak mendominasi. Gitu. Mungkin menjawab ya dengan adanya slide ini. Oke, siap ya Dok ya. Terima kasih banyak. Berarti ada kriteria-kriteria ya Dok ya untuk seseorang dikatakan cemas ataupun depresi. Ada pertanyaan lagi nih Dok. Masih boleh kan Dok? Boleh, boleh. Dari Gilang Dwi Putra. Dok, kalau saya sering datang panic attack seperti apa ya Dok? Panic attack tuh paling nggak enak ya, karena rasanya kayak di ujung tanduk. Kalau nyawa mah tinggal sabenang deui rek pegat gitu, rasanya nyawa rek pegat eta gitu ya. Itu tuh nggak enak banget. Jadi kalau misalnya ada panic attack, yang pertama adalah kita mesti realize dulu ini adalah panic attack gitu. Jadi jangan ikut panik, tapi sadar ini adalah panic attack. Yang kedua, kalau ini sudah terjadi lebih dari 2 atau 3 kali, kalian harus konsul. Artinya ada yang salah nih dengan cara kamu menyelesaikan masalah. Tapi coba cari ya, biasanya kadang nggak perlu konsul juga ketika kita sadar, panic attack itu kadang kala muncul karena rasa marah yang nggak bisa kaudalin. Kalau misalnya dibilang Sundanya mah ambek kabegum gitu, itu sering banget bikin panic attack. Yang kedua adalah adanya intense emotion yang sangat luar biasa. Itu juga sering bikin panic attack. Gitu. Jadi sadarin dulu apa sih yang bikin kita panic attack, apakah ada rasa marah baru-baru ini yang luar biasa yang kita nggak bisa lampiasin, atau yang kedua adalah apakah ada intense emotion, rasa sedih yang hebat, rasa kecewa yang hebat, nah itu yang bisa bikin panic attack. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Dok. Selanjutnya ya Dok ya. Dari Tita Zahra Azalia, Dok, sebenarnya apa sih bagusnya dari orang tua yang cenderung cuek sama anak? Dalam kurung lebih tunggu anak yang membuka diri sendiri dibanding nanya keadaan anak, gitu katanya Dok. Bagusnya adalah kita tidak diintervensi, gitu. Kita tidak punya helikopter mother atau kita tidak punya lioness mother. Bagusnya itu. Bagusnya yang lain adalah mengajarkan kamu untuk memvalidasi emosimu sendiri. Bagusnya yang lain adalah memerdekakan respon kamu terhadap emosimu kan. Buruknya adalah kalau ini dimulai dari awal, kamu tidak punya panduan yang baik, bagaimana mengekspresikan emosi yang sehat dan tidak. Atau misalnya yang kedua adalah kita tidak tahu nih respon emosi kita benar atau enggak, sesuai atau enggak. Gitu. Jadi punya orang tua kayak gini enak, tapi mesti pinter-pinter nih ngebawainnya. Banyak-banyak baca buku gitu ya. Oke, berarti tiap jenis pola asuh punya positif dan negatifnya masing-masing ya Dok ya? Betul. Oke, Dok, ada pertanyaan dari Kang Andri. Kata beliau, Dok, dulu saya orangnya cuek dan woles banget, tapi sekarang kok jadi sensitif dan gampang stres ya? Nah, kalau sudah ada perubahan emosi, udah ada perubahan perilaku, coba mulai sekarang Kang Andri walaupun agak lebay, coba deh bikin jurnal emosi. Supaya tahu apa sih sebenarnya yang bikin sensitif dan gampang stresnya. Pasti ada landasannya kenapa orang itu bisa berubah. Nggak mungkin tiba-tiba orang itu berubah tuh nggak mungkin. Pasti ada sesuatu baik itu conscious ataupun unconscious yang menyebabkan dia berubah. Gitu ya Kang Andri, boleh dimulai dengan mencatat loh. Oke, siap Dok. Berarti kayak ini ya Dok ya, bikin jurnal gratitude, tapi ini fokus ke masalah emosi juga bisa berarti ya Dok ya? Tuh. Oke, pertanyaan dari Kang Doris lagi nih. Dok, katanya tips mendorong perubahan resiko seks tidak aman. Kasusnya banyak yang udah aware sama resiko, tapi karena terpengaruh bucin ke pasangan, dan pasangan nggak mau pakai pengaman, jadi nggak aware kesehatan diri. Nah, ini makanya Kang Doris kayaknya kita harus bikin konseling lagi kan. Udah mau jam buka jadi konseling, aduh orang jadi koleng. Harap maklum ya. Jadi paling sering tuh kita tuh terjebak dalam romantisme ya gitu. Jadi kadang orang tuh karena melihat ini sebagai romantisme, kita tuh sering melihat seksualitas atau perilaku seksual tuh sebagai ekspresi utama dalam menunjukkan kekaguman kita pada orang.
Nah, Kang Doris kayaknya ini perlu banget nih bikin couple terapi sehingga yang perlu diedukasi bukan salah satu tapi dua-duanya. Gitu. Karena pengetahuan itu tidak menentukan perilaku kalau aku bilang. Pengetahuannya bagus, tapi ketika ada nafsu dan kontrol diri yang buruk, itu akan menyebabkan perilakunya juga jadi salah. Gitu. Jadi moga-moga sih nanti akan ada kelas couple gitu ya, bagaimana mengpsikoedukasi couple-nya gitu. Jadi mungkin bisa berinovasi nih nanti. Jadi penjangkauan dia dan pasangannya. Terus menyadarkan dia sebenarnya ini tuh benarnya cinta atau romantisme sih. Sebenarnya kan perlu mengajarkan nih. Karena kelompoknya eksklusif, karena pacarannya juga tertutup ya. Jadi kan romantismenya lebih wow gitu. Nah itu yang sulit dikontrol sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Dok Elvin. Sekarang pertanyaan terakhir ya Dok ya. Dari Yogi Brasko katanya Dok. Ya. Dok, kadang-kadang rasa cemas yang nggak tentu tiba-tiba datang dan ganggu mood banget. Terus, apa iya mood seseorang bisa ditentukan ketika awal bangun tidur? Gitu Dok katanya Dok. Ini apa ya masanya? Oh oke. Makanya ketika bangun tidur. Nah, iya. Jadi itu ya apa ya? Ada orang yang bilang mood di pagi hari itu menentukan mood sepanjang hari ya? Betul banget Dok. Ya kan ya sebenarnya. Nah ini tuh sebenarnya gejala lemes itu antara dua, antara bener dia kondisi fisiknya nggak baik atau dia memang gejala dari depresi. Karena kalau misalnya memang benar ada gangguan mood, udah gitu bangun paginya lemes, itu memang perjalanan depresi seperti itu. Karena ada anergia kan, perasaan lemes, tidak bertenaga pada orang depresi yang menyebabkan dia pada saat bangun tidur tuh tidak pernah segar. Gitu. Tapi kalau memang benar moodnya adalah tidak baik, tapi perlu diperhatikan loh, mood tidak baik pada mau bangun tidur, pada masa tidur itu, apakah ada masalah yang belum selesai, apakah ada emosi yang belum selesai. Jadi makanya kadang aku suka bilang ke pasien, kalau memang masalah itu tidak selesai, kamu boleh loh tulis di jurnal kamu, sehingga ketika tidur udah nggak bawa apa atau resiko hari. Kadang kan sering ya kalau misalnya kita nggak selesai dengan emosi kita, tidur tuh dengan mimpi buruk, kayak dikejar-kejar anjing lah, kayak dikejar-kejar, padahal mungkin kerjaannya aja belum beres pas tidur tuh. Pas tidur kayak capek banget dikejar-kejar, tadinya mau lari dari kerjaan untuk istirahat bentar, malah jadi lemes banget gitu. Nah artinya kita harus pinter-pinter nih memanage waktu. Dan kalau misalnya fisiknya lagi buruk, jangan salah, kadang-kadang itu juga atypical depression. Salah satu gejalanya paling sering tuh fisik. Gitu. Oke, gitu ya Kang Yogi ya. Aduh kayaknya Dok ada satu lagi pertanyaan di kolom chat dari Kang Ivan. Boleh. Iya, gimana caranya bisa percaya sama orang lain karena aku tipe orang yang tertutup dan susah percaya sama orang lain. Gitu Dok. Belajar, karena rasa percaya itu seharusnya muncul pada saat kita kecil, tapi nggak semua orang tua itu mengajarkan pola asuh yang baik, mengikuti tahap-tahap perkembangan Freud, mengikuti tahap-tahap perkembangan kognitifnya Piaget, itu tidak menentukan gitu. Jadi kita tuh harus belajar, kalau kita pernah kecewa sama seseorang, bukan kita mengeneralisasi bahwa semua orang itu akan jahat pada kita. Tapi kita mulai menurunkan standar ideal kita ya, standar ideal kita bahwa manusia tuh pasti akan kecewa. Makanya Tuhan juga mengajarkan jangan pernah mengandalkan hidup pada manusia karena akan kecewa. Jangan pernah menuntut manusia sempurna karena kesempurnaan itu hanya punya Yang Maha Kuasa. Jadi kita kalau sudah tahu konsep itu ya kalau kecewa ya udah gitu. Kalau misalnya salah menilai orang ya udah itu proses pembelajaran. Jadi jangan sakit hati. Tapi proses pembelajaran bahwa oh ya udah, artinya kali ini saya salah menilai, tapi orang itu pasti akan ada kelebihan kekurangannya loh. Misalnya dia tidak bisa dipercaya, tapi kalau misalnya kerja dia pasti selesai gitu. Nah jadi kita belajar melihat orang tuh selalu seimbang, karena kadang kita hanya fokus pada kekurangan aja, tapi tidak melihat kelebihan dia apa gitu. Jadi ada aku suka bilang ke pasien, belajarlah untuk menentukan kayak presiden. Siapa orang ring 1 kamu, siapa ring 2 kamu, siapa orang ring 3 kamu, siapa orang yang hanya sebagai orang di batas luar benteng kamu, itu perlu banget untuk ditentukan. Karena semua menteri belum tentu jadi ring 1 presiden kan gitu. Nah, itu sih sesederhana itu sebenarnya. Oke.
Sip, terima kasih banyak Dok Elvin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nanya. Sebelum kita tutup kegiatannya, kita punya door prize untuk 2 orang pemenang ya Dok ya. Barangkali Dok Elvin mau kasih pertanyaan dengan materi yang udah disampaikan Dok. Enggak terserah Dila aja. Oke, kalau gitu untuk seorang dulu nih, boleh nggak teman-teman sampaikan kiranya resume yang teman-teman dapatkan dari materi motivational interviewing yang udah tadi disampaikan sama Dok Elvin. Boleh untuk seorang. Angkat tangannya boleh ya teman-teman ya. Oke, silakan Pak Patrick. Saya nggak mau meresume, hanya saya mau mengapresiasi Graphics karena sudah membuat webinar ini ringan dan nggak kemana-mana. Terus apa ya? Saya sebagai praktisi, saya tadi hanya butuh insight dan itu terjawab. Artinya teman-teman butuh materi yang seperti ini yang nggak terlalu capek gitu loh untuk ngedengarnya dan berani mengerti. Kedepannya saya pikir yuk dibikin lagi yang lain gitu ya, masih ada CBT, masih ada stage of change dan lain-lain lah kayak gitu, hubungannya antara adiksi dengan betul. Dan itu masih banyak. Ini tidak berlaku hanya untuk adiksi aja, tapi berlaku untuk perubahan perilaku di ranah yang lain ya. Saya pikir kebutuhannya teman-teman di lapangan cukup banyak untuk materi-materi yang seperti ini yang tidak terlalu tinggi bahasanya. Maaf, bahasa saya tidak terlalu tinggi bahasanya. Jadi ringan buat saya seorang praktisi pelayanan, cukup mudah mengertinya. Saya pikir Graphics mesti sering-sering nih bikin kayak gini. Ntar saya sering ikutan lah nongkrong. Itu aja. Appreciate Dok. Terima kasih Dok. Thank you Pak. This is amazing ya. Saya tercerahkan untuk soal itu. Itu satu yang saya udah tanyakan dari beberapa bulan yang lalu. Itu. For your information, saya pernah ikut kelasnya Igor sebenarnya, cuman atau kalau sempat tahu expert Igor, tapi ya saya cuman butuh tahu itu offline dan online ya, tapi ya sudah. Anyway, sekali lagi thank you Graphics. Kedepannya bikin lagi deh kayak gini. Ini bagus banget ya. Thank you teman-teman Graphics. Terima kasih Mas Patrick. Doakan kami konsisten ya. Terima kasih banyak Pak Patrick ya. Di kolom komentar juga dari Tita Zahra Azalia, dokter ngebahasnya ringan banget Dok, jadi mudah dimengerti sekali. Terima kasih banyak Dok Elvin, keren banget. Aduh. Oke. Sip, untuk admin tolong ya dihubungi Pak Patrick via jalur pribadi. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua nih, untuk door prize yang kedua. Boleh nggak teman-teman disampaikan komunikasi untuk MI? Tadi ada 4. Silakan acungkan tangannya. Tadi ada OWARS ya, aku kasih clue-nya OWARS. Kepanjangannya apa sih teman-teman? Yuk, boleh dijelasin sedikit sama teman-teman. Hai. Udah pada siap-siap mau buka ya? Atau kita buka pertanyaan ini kali ya. Ya, silakan. Topik selanjutnya mau ya, siapa yang berani request gitu ya. Oke, sip. Tuh teman-teman, topik selanjutnya buat ngobras episode kedua. Teman-teman mau apa? Yuk, satu orang, silahkan. Bahas bahas tentang stres jangka. Siapa yang ngomong? Relin. Oke. Sampai kaget aku. Ya kan tema hari ini kan motivational interview. Nah, itu berkaitan tentang adiksi. Nah, kalau untuk tema selanjutnya menurut pengalaman saja sih Kak, karena
beberapa pengalaman saya sering menemukan orang-orang yang mengalami stres, trauma dan sebagainya. Mungkin untuk tema kedua mungkin bisa lebih membahas tentang itu lagi. Terutama saya sendiri sebagai mahasiswa tentu sangat penting sekali untuk mendapati pengetahuan berkaitan dengan hal-hal tersebut dan juga tentang tips bagaimana cara menghadapi hal tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama Relin. Tadi saya simpulkan berarti kepengen materi berikutnya adalah bagaimana cara kita mengatasi stres ya, Relin ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih banyak Relin, terima kasih banyak Dok Elvin. Teman-teman boleh dibuka videonya, kita foto bareng dulu ya. Sebelum ditutup, oke. Boleh ya semua dibuka ya. Oke, teman-teman siap ya? 1, 2, 3, senyum, smile. Oke, yang berikutnya 3, 2, 1. Oke. Slide terakhir 3, 2, 1. Oke. Sip teman-teman, terima kasih banyak atas apresiasinya. Saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada Dr. Elvin yang sudah menyediakan waktunya dan menyampaikan materi yang luar biasa, keren banget. Terima kasih undangannya. Banyak ya Dok ya. Ya, sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya ya Dok ya. Terima kasih banyak, ilmunya insya Allah bermanfaat sekali buat kita sebagai praktisi gitu Dok. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Reina Fadila pamit undur diri. Sampai ketemu di Ngobras episode kedua. Teman-teman jangan lupa pantengin Instagram Yayasan @Yayasan Graphics. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.